Ya. Kemudian jadi wajib dikenai orang yang menuduh tadi hukuman qadzaf 80 kali cambuk sama sayati sebagaimana akan datang. Itu kalau merdeka ya. Kalau budak separuhnya 40 kali cambuk. Hadza ilam yakunil qadzifu aban. Ini syaratnya dikenai hukuman qadzaf jika tidak ada siapa qadzif, tidak ada siapa orang yang menuduh zina itu ayahnya, atau umman atau ibu, wa in aliyah meskipun ke atas, aliyah ya'la, aliyah meskipun ke atas. Kama sayati sebagaimana akan datang nanti di syaratnya qadzaf. Nah ini syaratnya qadzaf. Bisa maniyati syarat itu dikenai hukuman qadzaf dengan 8 syarat. Salah satu syaratnya bukan ayahnya, bukan ibunya. Yang menuduh qadzaf itu bukan ayah, bukan ibu. Wabi ba'di nusafi di sebagian naskah salatun 3. Di sebagian naskah salatun 3. Minha bil qadzifi 3 daripada 8 syarat itu berada pada qadzif, berada pada orang yang menuduh. Ya. 3 syarat berada. 3 syarat itu terkait dengan orang yang menuduh bil qadzif. Bahwa ayakuna balighan itu adapun huwa si qadzif itu orang yang menuduh itu ayakuna ada siapa qadzif balighan itu baligh. Syaratnya yang menuduh itu sudah baligh. Akilan berakal sehat. Ya, berakal sehat. Wasobi wal majnun, maka anak kecil dan orang gila la yuhaddani tidak diberi hukuman had bi qadzfihima dengan qadzaf dari keduanya syakhsan kepada seseorang. Dengan qadzaf siapa keduanya? Yang syakhsan kepada seseorang. Kepada qadzaf siapa keduanya ini? Qadzafnya si anak kecil dan orang gila syakhsan kepada seseorang itu tidak bisa dikenai hukuman had qadzaf. Itu syarat pertama, dia balik. Syarat kedua, berakal sehat. Syarat ketiga, wa alla yakuna walidan lil maghdubi, dan hendaknya tidak ada siapa qadzif, orang yang menuduh qadzaf itu ayah. Walidan, ayah dari maghdub, ayah dari orang yang dituduh qadzaf, dituduh zina. Jadi yang menuduh bukan ayahnya. Meskipun ke atas ya, ayah, kakek, terus ke atas. Kalau qadzaf al abu, seandainya menuduh qadzaf, menuduh zina siapa ayah, awil ummu atau ibunya sendiri, wa in ala, meskipun ke atas, waladahu ing putrane, menuduh qadzaf kepada putranya, wa in safala, meskipun ke bawah, anak atau anak-anak dari anaknya, cucunya, atau ke bawah, la hadda alaihi, maka tidak ada hukuman had atas ayah atau ibu tadi. Jadi syarat 8 orang kena hukuman qadzaf, syaratnya 8, 3 syaratnya itu melekat pada orang yang melakukan qadzaf itu sendiri. Itu syarat orangnya, syarat berkenaan dengan pelaku. 8 syarat itu 3 itu berkenaan dengan pelaku. Syarat yang berkenaan pelaku adalah pelakunya adalah baligh, kedua pelakunya berakal sehat, ketiga pelakunya bukan ayah atau ibu dari si tertuduh zina. Wa khamsun fil maqdufi, dan 5 syarat
pada orang yang dituduh zina. Bahwa ayat muda musliman. Yang pertama, harus muslim. Meskipun murtad setelah qadzafnya. Setelah dia diqadzaf baru murtad, tetap kena hukuman had qadzaf yang menuduh. Kenapa? Karena saat dia menuduh zina, orang tersebut masih dalam keadaan Islam, Muslim. Balighun, maka itu Muslim ya. Maka tidak wajib seorang yang menuduh qadzaf kepada orang kafir. Ya. Balighun, kalau dihukum ya hukuman saja. Kalau kafir zimmi ya sekedar hukuman pelajaran. Kalau kafir zimmi masih dijaga haknya, tapi tidak sampai qadzaf. Balighun, baligh. Syarat kedua, kan 5 syarat ya. Bagi orang yang tertuduh itu 5 syarat. Pertama, muslim. Kedua, baligh. Balighun, akilan. Ketiga, berakal sehat. Ini dalam ketika dia diqadzaf. Hurran, merdeka saat dia diqadzaf. Maka kalau budak, orang yang menuduh zina terhadap budak tidak terkena hukuman qadzaf. Kemudian mana tadi? Afifan, syaratnya ke-5 itu afif ani zina. Orang itu menjaga diri dari zina. Orang dituduh itu bukan seorang yang dikenal orang yang suka zina, tapi dia orang yang afif, yang menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya daripada zina. Kemudian sebetulnya afif ini bukan dari zina saja sebenarnya. Dia menjaga diri dari zina, dia menjaga diri dari mengumpuli istrinya dan bahan kuburnya, dia menjaga diri dari mengumpuli mahramnya yang jadi budak, dia. Tapi ya memang yang dua ini tidak populer. Apalagi zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Intinya orang yang dituduh zina itu memang orang yang menjaga diri dari perbuatan zina. Maka yang menuduh kena qadzaf. Kena hukuman had qadzaf. Wala hadda biqadzfi syakhsi kafirun. Maka tidak ada had dengan tuduhan terhadap saksi seseorang yang dalam keadaan dia kafir. Sebab orang kafir tidak muhsan. Orang musyrik itu tidak muhsan. Kemudian Ausowiran, atau orang yang dituduh itu anak kecil. Yang dituduh zina itu anak kecil, maka tidak dikenai, yang menuduh itu tidak dikenai qadzaf, hukuman qadzaf. Au majnunan, atau yang dituduh itu gila, orang gila, maka tidak dikenai, yang menuduh tadi tidak dikenai hukuman qadzaf. Au roqikon, atau budak, yang dituduh tadi budak, maka yang menuduh tidak dikenai qadzaf, hukuman qadzaf. Auzanian, atau memang terkenal orang yang suka zina, atau orang yang tidak menjaga diri, maka tidak dikenai, yang menuduh tidak dikenai hukuman qadzaf. Kemudian
wa yuhadul huru, dan dicambuk orang yang merdeka. Sama ini jaldatan dengan 80 kali cambukan. Yuhadul huru maksudnya dihukum ya. Dihukum dengan hukuman had. Siapa al-huru? Orang merdeka, al-qadhibu yang telah menuduh zina, qadhaf. Sama ini jaldatan dengan 80 kali apanya cambukannya. Wa yuhadul abdu, dan diberi hukuman had. Siapa hamba saya? Arba'ina jaldatan, 40 kali cambuk. 40 kali cambuk. Wa yaskutu anil qadhib, dan gugur dari orang yang menuduh zina apa hadul qadhi, apa hukuman qadhab bicara tadi asya'a, dengan 3 perkara. Hukuman qadhab ini bisa gugur dengan 3 perkara. Ahadua iqamatul bayyinati, yang pertama menegakkan bukti atas bahwa yang dia tuduh betul-betul berzina. Bukti yang dimaksud adalah 4 saksi. Jika tidak sampai 4 saksi, maka tetap mereka dikenai hukuman had. Kemudian dan itu saksinya harus menjelaskan. Karena sudah kita bahas di bab hadduz zina, bahwa saksi zina itu tidak sekedar melihat berdua-duaan. Dia betul-betul melihat 2 orang laki perempuan itu memang melakukan zina, bukan cukup dia melihat bersepi-sepi, tidak. Jadi yang sudah kita jelaskan di bab hadduz zina sebelum pasal ini, sebelum qadhaf ini. Kemudian iqamatul bayyinah, yang pertama gugur persaksian, gugur hukuman qadhaf, hukuman tuduhan zina tadi dengan 3 perkara. Yang pertama adalah menegakkan saksi atau bukti, menegakkan bukti berupa 4 saksi. Sawa'un kana maktub ajnabi atau sujatan, sama ada apa siapa maktub itu. Orang itu berzina itu orang ajnabi, orang asing, bukan kerabat kita, atau sujatan, atau yang dituduh zina itu adalah istrinya sendiri. Tetap harus mendatangkan 4 saksi seperti kasus dalam Hilal bin Umayyah itu. Tentu. Yang kedua, mazkurun, syarat apa yang menggugurkan, yang kedua dari yang menggugurkan hukuman had qadhaf dari pelakunya. Itu mazkurun tersebut dikauli dalam perkataan musannif, au afwul maqdufi, atau maaf dari orang yang dituduh. Ai anil qadhibi, yakni terhadap si penuduh. Maaf dari yang tertuduh zina, dari si penuduh terhadap si penuduh zina. Ini yang dituduh memaafkan, maka gugur. Ya, dari apalagi zaman sekarang ini gampang tuduhan, harusnya hukuman takzirnya diperberat supaya tidak gampang-gampang. Jadi yang menghina Islam, menghina dikit-dikit minta maaf. Rekonsiliasi, enak betul. Tapi kalau kaitannya sama Rasulullah, sama agama, itu nggak bisa. Meminta maaf ke siapa? Harusnya nggak bisa itu. Nggak tahu dalam deliknya hukum negara itu bisa dimaafkan apa enggak. Pertanyaannya, kalau mau minta maaf, mau menghina Rasul, terus mau minta maaf ke siapa? Semua muslimin. Yang nggak bisa juga, semua muslimin apa bisa dijangkau. Karena kalau ini bisa dimaafkan karena tuduhan zina kan menyangkut 1 orang, maka bisa dimaafkan. Nah kalau
kepada Rasulullah dan sebagainya, ya mau meminta maaf ke siapa? Masalahnya kalau ini sama orang sangkutannya, satu orang atau beberapa orang, maka dia tuduh 2 orang, dia tuduh 3 orang, ya sangkutannya kan cuma pada orang itu, jaga yang lain. Maka dia memaafkan, selesai. Orang yang dituduh memaafkan, ya berarti gugur hukuman had qadzafnya tadi. Wakali itu mazkurun. Yang ketiga yang menggugurkan had qadzaf itu tersebut dalam perkataan musannif di qoulihi awil li'anu fi haqqi zaujah, atau li'an, melakukan li'an dalam hak istri. Bersama bayanu, dan telah lalu penjelasan tentang li'an panjang dan lebar dalam bab li'an fi qaulil musannif, dalam perkataan musannif, wa idza rama rajulu, apabila menuduh siapa rajul menagih. Jadi kalau khusus yang ketiga ini khusus untuk suami yang ketiga atau istri. Kalau sebaliknya, yang ketiga, yang 2 tadi umum. Bisa menegakkan persaksian atau dimaafkan, atau yang ketiga kalau dia suaminya yang nuduh, maka suaminya harus melakukan li'an. Kalau tidak, suaminya sendiri yang kena hukuman qadzaf, karena nuduh tanpa 4 saksi, nuduh zina tanpa 4 saksi. Seperti kasus pada Hilal tadi, ya, yang sudah saya ceritakan tadi di Bukhari. Harus melakukan li'an. Itu sudah kita jelaskan di bab li'an 4, dia angkat sumpah 4 kali sumpah. Bahwasanya innahu laminas shadiqin, bahwasanya tuduhannya itu dia termasuk orang yang jujur, yang benar dalam tuduhan zina. Wal khamisata, dan yang kelima, analaknatullah alaihi in kanu kadzibin, bahwa semoga laknat Allah tertimpa atas dirinya kalau dia dusta dalam tuduhan zina. 4 sumpah ditambah 1. Kalau sudah melakukan itu, yang sudah lalu penjelasannya di bab li'an, kalau si suami sudah melakukan itu karena dia tidak mendapati 4 saksi, maka istri akan kena had zina, kena hukuman zina. Kalau muhsan, berarti namanya ada suami, berarti muhsan, berarti kena rajam. Kalau ingin lepas dari rajam, si istri juga harus mengangkat sumpah, sehingga disebut li'an, saling menyumpah, saling sumpah serapah. Maka istri juga mengangkat li'an, dia demi Allah dia bersumpah bahwa tuduhan suaminya bohong. Yang 4 kali. Yang kelima, semoga Allah tertimpa atas dirinya kalau suaminya tuduhannya benar. La ilaha illallah. Li'an. Allah alam. Aslun fi akamil asyribah, tentang hukum minuman-minuman dan hukum yang berkait dengan syurbiha, dengan meminum asyribah, meminum minuman-minuman tersebut. Ini had khomer, itu 40 kali cambuk. Hukuman had bagi orang yang minum khomer atau sejenisnya, arba'ina jaldah, 40 kali cambuk. Allah alam. Nanti kaitan sama itu dibahas episode berikutnya. Allah alam bisawab.